Oke, kembali saya menyapa kita semua. Sekarang kita sudah Pak Didi, sudah minuman kita sudah datang gitu ya. Jadi kita akan bahas ngobrol asik gitu ya, ngopas gitu ya. Kita ngopi asik gitu ya. Sebelum kita mulai kita seruput dulu Pak. Seruput dulu. Seger ya? Seger. Di tengah suasana panas kita minum yang dingin, Pak. Asik. Semoga pembicaraan kita juga bisa menyegarkan pikiran kita dan juga kita bisa ya paling nggak dapat pengetahuan gitu Pak Didi ya. Dengan Brother Didik. Oke, silakan Pak Didi. Kira-kira mau bahas apa nih? Ya, tadi kita udah ngomongin ya. Aku tuh beberapa kali kumpul sama teman atau apa. Kok yang diomongin tentang agama ya. Padahal kalau aku berpikir gini loh, agama itu dibuat untuk atau agar kita bisa damai. Karena dari asal katanya ya? Iya, asal katanya A dan Gama gitu loh. Artinya apa tuh Pak? A dan Gama nih ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah nih. Iya. Salah silahkan dikoreksi ya kan. Jadi kalau di komen aja boleh. Kita juga tunggu komen-komen positif ya. Kalau A itu kan tidak gitu. Agama itu adalah pertikaian, perselisihan. Jadi A itu tidak, Gama itu kacau gitu ya. Kacau, pertikaian, perselisihan. Nah, diharapkan dengan agama itu tidak lagi terjadi. Tidak kacau. Tidak berselisih. Agama jadi tidak kacau. Tidak kacau gitu ya. Gitu. Yang terjadi Pak? Yang terjadi itulah yang saya heran. Saya juga heran nih. Setiap orang ngomongin agama, ujung-ujungnya pasti ada perbedaan. Ada perselisihan. Ya, Nah, kalau saya berpikir gini, malah jadi kacau maksudnya gitu. Jadi ya, Pak, kacau. Ya? Bapak malu-malu ngomong kacau Pak. Takut ada yang nggak suka dengan kalimat saya gitu. Ini kan live ini. Jadi, jadi saya memilih kalimat yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Gitu, saya rasa buat teman-teman yang mungkin nanti menyaksikan, kita ini ngobrol sederhana, santai, rileks gitu, tidak ada unsur apapun, gitu. Benar Pak Didi ya? Iya. Tidak ada unsur apapun, tapi ingin membuka wawasan kita secara kaum awam, memahami mengenai agama. Kira-kira gitu ya. Betul, jadi kalau yang mau berdebat apa segala macam, tidak ada keinginan atau niat apapun dari pembicaraan ini gitu ya. Silakan aja Pak Didi. Jadi ruang ini bukan ruang berdebat gitu. Betul. Dan kita juga tidak menerima perdebatan. Hanya membuka wawasan. Betul. Ya, Pak? Makanya kalau diskusi silahkan Anda memberikan masukan. Makanya saya mencoba mengamati mengapa fenomena yang terjadi saat ini ya. Kalau ini saya cuma membandingkan ya. Ketika saya masih kecil dulu, artinya jarang orang pinter ya. Saya lahir udah lama lah. Artinya zaman kelihatan dari wajah. Saya udah nggak usah ngomong, orang udah pada tahu. Lu udah tua ngomong, nggak enak. Jadi zaman saya kecil itu kita tuh nggak pernah namanya ngomongin tentang agama menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah perselisihan tuh nggak pernah Pak. Jadi kalau saya nih aman-aman aja, aman gitu ya. betul, aman-aman aja. Aman nih saya cerita dulu tuh ya. Dulu tuh setiap ngomongin atau setiap ada perayaan agama, apapun agamanya, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, itu menjadi kegembiraan Pak. Jadi walaupun bukan agamanya saya seneng juga. Seneng. Contohnya saya memang dulu latar belakang saya kecil Muslim ya. Terus kemudian saya pindah ke Kristen. Tapi ketika saya Muslim, saya melihat agama Kristen itu saya seneng. Karena apa? Nggak jauh dari rumah saya ada gereja, setiap dia Natalan itu suka bikin acara perayaan dan kita satu warga diundang dan kita dibagi roti, bingkisan lain kue, seneng. Jadi ikut sukacitanya. Ikut sukacita, ada nyanyi, ada apa. Nah, ketika saya menjadi Kristen, saya Kristen bukan karena dapat roti ya, bukan. Nah, ketika saya menjadi Kristen itu ketika puasa saya senang juga. Meskipun kalau dibanding kalau saat puasa saya dapat apa sih? Tapi ketika waktu ngabuburit ya ngerti ya, nunggu puasa itu nunggu buka gitu kita pada ngumpul di luar, jalan-jalan ngobrol, seneng. Ketika sahur saya nggak ikut sahur, tapi saya keluar, saya mengantarkan teman-teman saya pergi ke masjid. Untuk berbuka. Betul. Gitu ya. Saat taraweh pun saya nganterin teman-teman ke taraweh, teman saya di luar, saya jagain sandal. Jadi menarik ya, fellowship ini menarik ya Pak Didi. Menarik loh, saya senang karena bahkan
waktu kelas berapa saya lupa, bahkan waktu kalau besok mau lebaran kan hari ini ada takbir ya. Takbiran. Saya ikut, Bro. Kalau di kampung saya takbiran pakai oncor, tahu ya? Oncor tuh bambu, gitu ya. obor. Ada apinya gitu ya. Keliling gitu. kampung. Saya pegangin itu. Sukacita, saya pakai sarung. Saya senengnya sama dengan teman-teman itu. Berarti Pak Didi mau menyimpulkan bahwa dulu bicara agama tuh it's okay gitu ya. It's okay ya. Bicara agama tidak ada sesuatu yang harus diperdebatkan. Betul. Bicara agama nggak berarti ini apa sesuatu yang harus akhirnya menjadi gap bagi kita gitu kan. Betul. Tapi sekarang fenomena itu menurut Pak Didi masih ada nggak, Pak? Apa sudah surut? Fenomena yang mana nih? Menjadi perselisihan atau bukan, apa? Begitu betapa fellowship-nya, betapa kita tidak ada masalahnya dengan ada perbedaan agama tadi gitu kan, kesukacitaan Pak Didi ketika mengantarkan teman-teman juga berbuka. Maksudnya masih ada enggak gitu? Apakah saat ini gitu kan kasmarannya Pak Didi gitu ya di masa lalu itu menurut Pak Didi ngerasain nggak sih saat ini ya? Hal-hal demikian kurang gitu. ya. Iya. Kalau aku melihat gini nih, kalau ini pandangan saya ya, boleh teman-teman kita diskusi namanya diskusi kan ya. Tinggal komentar silakan. Komentar boleh ya. Kalau aku memandang bahwa kadang-kadang gini, kalau kita berbicara tentang agama, kalau dulu itu kita ngomong agama itu kita apa namanya tuh ada semacam membuka diri gitu. Namanya ya. Teman saya ngomongin tentang keislamannya, saya membuka diri. Sama dengan ketika saya ngomong gitu untuk mendengar, tanpa kemudian mengomentari, tanpa kemudian memperdebatkan. Tapi sekarang ini saya lihat ketika ada orang membicarakan tentang agama, lebih banyak orang itu menjadi sebuah pembenaran. Jadi ketika saya gitu ya? Jadi gini, kalau saya berbicara tentang agama tertentu, saya memaksakan bahwa ini loh yang benar. You nggak benar. Dia pun gitu juga. Nah itu yang kemudian membuat enak aja. Terjadi ketegangan. Terjadi. Sebab gini, sama aja kalau saya dengan Bung ini sedang berbicara sama-sama pengen bener. Pasti nggak mau kalah dong. Enggak, kalau ini warna merah, enggak, ini warna hijau, ini merah. Nah itu kan padahal dua sisi mata uang, yang satu merah, yang satu hijau. Semuanya bener dong gitu. Nah kayak gitu loh. Nah kalau saya nanya lagi sama gantian saya nanya ke Bung Hengki ya. Kalau Bung Hengki ini kan boleh dibilang pengetahuan agamanya lebih banyak daripada saya gitu. Nah, kalau menurut Bung sendiri agama itu apa sih sebenarnya? Nah, kita kembali ya kalau ditanya begitu, kalau asas yang kembali saya bicara karena asas iman saya, bukan berarti saya yang seperti Pak Didi akhirnya kita benar si A, kamu salah, tidak ada bicara demikian. Tapi kalau saya melihat bahwa agama ini Pak Didi ya, jadi ini kan bicara keyakinan. Tadi akhirnya supaya tidak kacau, ya kan? Supaya tidak kacau. Jadi manusia ini butuh satu tanda petik gitu ya, Allah atau Tuhan yang diyakini. Kan agama keyakinan berarti ya Pak Didi ya. Betul. Ada A, B, C dan D gitu ya. Jadi itu bentuk satu keyakinan yang dia meyakini, misalnya agama A, B, C, D, dia punya Tuhan ini, dia meyakinkan itu sebagai satu kebenaran. Nah itu agama Pak. Jadi kalau saya pribadi secara umum ya kita memegang atau memeluk keyakinan masing-masing gitu. Iya. Nah kalau kamu nggak nanya saya agama itu apa? Nah sekarang menurut Pak Didi ini sebenarnya saya sudah dapat gambaran Pak Didi dari ceritanya gitu ya. Tapi Pak Didi ini punya gambaran apa tentang agama dan yang tadi ya, memeluk agama tadi gitu. Kalau saya melihat agama menurut kacamata saya, agama itu sebenarnya hubungan, relation sebetulnya. Menurut aku loh. Apa nih hubungan antara kita dengan Tuhan. Antara pribadi manusia dengan Allah gitu dengan ya. Allah, dengan Tuhan. Apapun gitu. Agamanya lah ya. Apapun agamanya. Makanya sebelum makanya ada kata-kata begini. Bagaimana kamu mengasihi Tuhanmu apabila kamu tidak bisa mengasihi sesamamu? Itu menjadi patokan gitu ya. Konfirmasi. Itu bagi saya sebuah kalimat yang tidak bisa dibantah. Karena begini, orang boleh bercerita mencintai Tuhan, saya mengenal Tuhan, apapun, whatever, lalu kamu bercerita tentang Allah. Tetapi
dalam perjalanan hidupmu itu kan nggak bisa dibohongin. Oke. Perjalanan hidupmu seperti apa? Oh, gitu terhadap orang lain? Iya dong. Hidup ini kan terhadap orang lain dong. Kamu dengan istri, dengan anak. Meskipun itu istrimu, tapi tetap disebut orang lain dong. Betul. Apakah itu mentang-mentang istrimu bukan orang lain? Enggak. Ini belum bicara yang lingkar luar ya Pak. Belum. Ya? Orang yang tidak kita kenal. That's right. Bener betul. Jadi seperti itu lebih jauh lagi gitu ya. Iya. Jadi kalau yang terdekat aja nggak bisa ngasihin Pak, suami istri gimana ya Pak? Nah, itu. Ini jadi curhat. Ya. Enggak, artinya kalau saya memandang seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi kita melihat seseorang itu ya seperti itu. Makanya saya tidak pernah melihat keagamaan seseorang itu seberapa tinggi jabatan dia di dalam sebuah keagamaan. Jabatan gerejawi ya, ataupun gereja, masjid atau apapun iya, gitu ya. Iya, saya jabatan tidak agamawi iya, lah ya. Agamawi. Jabatan agamawinya saya nggak pernah melihat seperti itu. You sebagai pendeta, ustadz atau apa namanya romo atau apa kalau di Konghucu, bisu. Saya nggak pernah lihat itu. Saya justru melihat hidup mereka nih. Nah, sama dengan ketika kita melihat pohon. Saya tanya Bung Hengki kalau melihat dari pohon yang dilihat pertama kali apa? Ya tunasnya yang kelihatan. Buah lah gitu kan. Itu. Buah. Jadi ketika Anda lewat ya suatu jalanan itu, Anda menoleh lihat kebun atau lihat apa. Mata Anda mesti akan tertuju ketika buahnya berbuah. Gitu ya? Wah, hijau, merah, kuning, pada kita lihat jambu ya kan segar ya kan. Jadi sama sebetulnya kehidupan manusia itu semua dilihat dari buahnya. Ya kan? Kamu apapun jabatanmu, apapun apa yang kamu lakukan, ya kan? Yang gereja, yang Kristen ke gereja setiap hari, yang Muslim ke setiap hari Jumat, yang Konghucu setiap hari apa ya ibadahnya? Minggu juga. Minggu. Nah, mereka seperti itu, itu ibadah, it's right, bagus ibadah itu. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya kan agama itu bukan di saat kamu di gereja atau di masjid sebetulnya. Keagamaannya justru ketika kamu luar di situ. Semua orang dalam masjid mesti baik. Iya. Orang di gereja mesti luar biasa ya jadi kan. Pak Didi mau menyampaikan bahwa bukan di dalam, bukan kegiatan liturgi dari agama itu sendiri atau ibadah itu sendiri, tetapi ibadah yang sejati ketika di luar sana, di luar dari liturgi tadi. Betul. Ya, Pak ya? Kekristenan itu bukan ketika hari Minggu sebetulnya. Justru hari Senin sampai Sabtu. Kalau orang hari Minggu, ini maaf nih ya. Suami istri mulai ribut nih. Mau berangkat gereja, waduh, udah langsung diem. Gereja, ya kan? Begitu pulang gereja. Damainya di gereja, karena mau ke gereja gitu Pak Didi. Atau enggak mau gereja. Udah ya, kita mau gereja ya udah ya. Nanti dilanjutin. Nanti lanjutin. Tidak selesai di dalam mobil. Kan saya udah bilang tadi mah, udah mulai lagi. Jadi saya bilang gitu, makanya. Berarti itu maksud Pak Didi gini, kalau yang tadi kegiatan tadi gitu kan, yang setelah bergereja lalu lanjut lagi di mobil berperkara gitu kan, itu sebenarnya kepalsuan apa yang dijalankan orang tersebut ya, yang tadi di dalam beragama, kira-kira gitu. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita melihat kisah awal penciptaan ya manusia, Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika berbuat dosa itu, ketika dia pertama kali berbuat dosa, Tuhan marah nggak? Tuhan diamkan dulu tuh Pak, ya kan? Baru dia marah tuh Pak. Nah, pasti cari. Tuhan marah kenapa? Melanggar dia Pak, ngumpet dia lagi Pak. Nah, sebetulnya melanggar perintah Tuhan. Nah, sebetulnya Allah Tuhan itu ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, dia tahu nggak? Tahu Adam dan Hawa. Tahu dong, tahu. Nah, maka dia bersembunyi kan? Ya kan, dia malu kan? Betul. Ya kan? Ketika dicari oleh Allah waktu itu, saya yakin Allah tidak marah saat itu. Kalau Allah marah, Allah nggak nyari. Adam dan Hawa udah melanggar, ketahuan, binasa kan. Tapi Allah enggak kan? Mencari ya. Allah bukti mencari. kasih ya. Gembala mencari domba yang hilang. Dia cari, dia ketemu dengan Adam dan Hawa itu. Adam, di mana kamu? Gitu kan. Nah, sampai di situ
Tuhan masih bisa berkomunikasi. Okay. Tuhan berkomunikasi berarti tidak ada gap dong. Oke. Nah, tapi ketika Adam sudah mulai menyalahkan Hawa, semua Hawa menyalahkan disalahin ya Pak nah, ya. Ujung-ujungnya nyalain Tuhan ya Pak ya. Nah, ujung-ujungnya dia sebetulnya sedang mau menyalahkan Tuhan. Nah. Tahu nggak yang dibilang Adam apa? Ya itu perempuan yang kau letakkan gitu. Tuhan lagi yang disalahin. Iya, makanya ujung-ujungnya ke sana ya. Itulah manusia. Manusia selalu menutupi. Oh, mencari pembenaran diri, ya kan? Saya nggak salah nih, ini nih perempuan yang Tuhan kasih, gitu ya. Jadi nyalain cari pembenaran diri, padahal saya salah sebenarnya ya. Itu yang digarisbawahi. Sama dengan ketika Hawa ditanyain pembenaran diri, sama ya, ke ular. Nih, nah, gitu ya. Ular bingung mau nyalain siapa? Ya bingung mau nyalain siapa ya? Nah, masuk nggak yang saya bilang dari awal tadi? Betul. Ketika kita berbeda karena apa? Merasa diri kita? Pembenaran diri ya. Kita memiliki satu kebenaran dan kita meletakkan diri kita dan membenarkan itu sendiri. Iya. Nah ini seringkali yang salah menurut Pak Didi bahwa akhirnya orang beragama, nih saya jadi bisa berubah mabuk agama nih Pak Didi. Itu. Karena saking agama belajar, pembenaran diri besar, kita jadi mabuk agama. Betul. Mendingan mabuk kopi, ya betul. Seruput dulu. Udah haus. Tapi ini menarik Pak Didi ya. Iya. Buat teman-teman sekalian, jadi ini menarik bahwa seringkali jadi orang beragama nggak harusnya akhirnya menjadi pembenaran diri ya, gitu Pak Didi. Jadi tujuannya beragama kan kita berinteraksi dengan Allah, gitu ya, yang seperti tadi Adam dan Hawa jatuh, kita berinteraksi dengan Allah dan kita bukan membenarkan diri kita di hadapan Allah atau di hadapan orang lain, misalnya seperti itu Pak Didi ya. Jadi kita nggak akan menjadi kacau gitu ya kalau kita tidak mencari pembenaran diri kita atas yang tadi ya Pak, apa yang kita yakini. Coba ketika Allah mencari Adam di mana kamu? Terus dia langsung, oh Tuhan ampuni aku. Dia nangis, dia minta bertobat. Clear. Tapi nggak terjadi itu Pak ya, malah berdebat gitu ya. Karena itu mencoba mencari. Mendirikan kebenarannya sendiri gitu ya. Jadi dia ini kebenarannya bahwa bukan saya yang salah, perempuan yang engkau letakkan engkau yang salah, bukan saya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi dia mendirikan kebenarannya dan mencari pembenaran diri, maka akhirnya berdebat dengan Tuhan gitu ya Pak ya. Betul. Dan akhirnya tidak clear. Nah, ini menarik Pak Didi. Iya. Hal ini menarik buat teman-teman ya. Jadi saya harap obrolan kita mampu membuka pemikiran yang mencerahkan gitu Pak Didi untuk setiap kita. Saya terus terang dari obrolannya akhirnya terbuka bahwa kita harus menghindari tujuan dari agama tadi ya Pak ya. Artinya kan harusnya berhubungan dengan yang kuasa atau Tuhan lah, seperti itu ya Pak ya. Apapun lah penyebutan lah. Betul, kamu Tuhan, mau Allah, Sang Widiasa, Sang Pencipta, Khalik, langit dan whatever, silahkan aja. Allah nggak marah kok kalau sebut siapapun juga. Tapi jangan sampai mabuk agama gitu Pak ya. Orang mabuk agama karena tadi sebetulnya dikembalikan tadi bahwa merasa diri benar, saya benar, agama saya benar, gitu di luar saya salah. Nah itu sama yang dilakukan oleh Adam gitu. Sama sebetulnya kita dengan suami istri ketika ngomong saya pasti benar. Lu mesti gini gitu. Saya mesti benar. Apa yang dilakukan istri salah. Berasa lebih dari yang lain gitu Pak ya. Coba umpamanya nih suami istri, istrinya marah bla bla. Oke papa salah, maafkan ya. Selesai, clear ya. Iya kan? Adam kalau kayak gitu clear Pak, clear, maksudnya ya. Benar. Ampun. Nggak usah mendirikan kebenaran sendiri, melakukan pembenaran diri, akhirnya ribut kita, gitu kan, nggak ada habisnya gitu ya. Coba orang lihat debat agama, mesti semua pengennya benar. Coba mulai debat agama, you bener, silakan jalanin agamamu, aku jalanin agamaku, selesai dong. Gitu loh. Sekarang gini, apakah ketika nih saya debat dengan Bung Hengki, umpamanya kita beda agama, terus saya ngotot yang saya benar, Bung Hengki juga benar gitu loh. Kira-kira nggak ketemu ya Pak ya? Pertama nggak ketemu, yang kedua inilah pertemanan kita rusak lah. Itu yang paling saya nggak suka. Ujung-ujungnya selesai itu
saya jadi nggak mau lagi ketemu Pak Hengki. Malas ketemu Pak Hengki, ntar ini kayak gitu loh. Ya pernah nggak ngerasa gitu? Bener. Kita berdebat, beda sama anak kecil ya. Kalau anak kecil, umpamanya berdebat sejam 2 jam mesti main lagi. Tapi kalau orang tua tahu sendiri kan, seperti saya ingat nih, nggak usah dicontoh ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, rumah saya itu sebelahan dengan tetangga pasti ya. Nggak mungkin saya sebelahan sama pohon. Saya tetangga. Itu adalah persoalan talang air. Itu menjadi perselisihan. Masalah gitu ya? Bukan masalah, bro. Menjadi perbedaan turun temurun, bro. Konsep bikin talang air. Iya, jadi saya sebetulnya saya nggak tahu nih sebenarnya saya pengen nyalain tukang sebetulnya. Bikin talang airnya, kenapa airnya gerojoknya itu kok bisa tidak pas tengah gitu? Kan suka nggak kalau talang agak miring airnya jadi ke sono? Iya, benar. Dia merasa jadi masalah tuh. Ini air dari rumah dia kenapa ngocor di rumah saya? Iya. Itu pohon juga gitu tuh, bro. Gitu. Iya. Kenapa? Yang nanam pohon tetangga, daunnya ke rumah saya, bro. Rumah saya jadi bocor nih, kan kebanyakan sampah kan, penuh kan air, kalau penuh jadi airnya netes ke bawah, rembes kayak gitu. Nah itu kalau tidak disikapi bahwa kita selesaikan aja lah, kita naik ke atas bersihin, nggak usah ngeributin. Jadi responnya itu nggak usah berlebihan gitu maksudnya Pak Didi. Responnya harus merespon dengan baik juga, merespon dengan tepat. Jadi sama seperti tadi agama dan sebagainya, kalau kita responin dengan baik, clear, benar Pak Didi, kita clear gitu. Jadi itulah makanya daripada saya ribut sama tetangga kan, waktu itu kan saya naik ke atas, sampah saya turunin, ya kan, saya buang-buangin ke bawah, ya udah nanti toh akan ada tukang sapu jalanan atau beres itu selesai. Daripada saya masuk ke rumahnya, Pak, tolong dong, lihat dong. Wah, ujung-ujungnya. Apalagi posisinya kita benar, Pak. Wah, itu lebih parah lagi, Pak. Bisa nuntut. Wah, jadi kemana-mana nanti urusannya. Malah panjang ya. Betul. Malah panjang ya. Makanya di situ lah, makanya bagaimana kita itu pertama kali itu melihat diri kita dulu. Itu yang introspeksi diri maksudnya ya. Dari ngelihat ke dalam dulu ya. Iya, itu. Jadi itu sama seperti tadi agama tadi, kita jangan cari pembenaran tapi kita coba merefleksi diri. Jadi karena hubungan dengan Tuhan. Makanya memperbaiki diri sebenarnya Pak. Tujuan agama kan tidak kacau, hidup kita supaya tidak kacau. Jadi merefleksi diri, introspeksi diri maksudnya Pak ya. Iya. Makanya tadi di awal bahwa kita ngomong bahwa ketika kamu merayakan sebuah hari rayamu, aku ikut sukacita. Berarti kan artinya aku keluar kan. Artinya bukan di dalam diriku. Inner, in gitu ya. Iya. Artinya sukacitamu ya sukacitaku. Aku ada acara agama, kamu juga sedang kan sukacitamu juga. Itu kan nggak jadi masalah itu. Tapi ketika itu dijadikan sebuah problem, itu merespon salah, menyikapi yang salah gitu ya. Makanya jadi masalah tuh. Itu yang saya bilang agama kehilangan maknanya. Oke. Iya dong. Yang tadi harusnya berhubungan dengan Tuhan malah merusak hubungan antar sesama gitu. Makanya saya dari di awal katakan, Mbak, hubungan orang beragama, hubungan itu kuncinya adalah bagaimana lu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang bisa berhubungan baik dengan Tuhan, nggak bisa dipungkiri akan baik dengan sesama. Jadi refleksinya kalau Anda bicara hubungan baik dengan Tuhan, maka direfleksikan dengan hubungan baik dengan sesama. Itu yang saya gitu benar. Jadi kalau hubungan antar sesama aja nggak beres, kehidupan agamamu juga nggak beres. Maksudnya gitu ya, nggak bisa dibohongin. Kamu ngomong A sampai Z, kamu mungkin kehidupan kita sehari-hari mengkonfirmasi hubungan kita dengan Tuhan. Kira-kira gitu ya, Pak? Itu yang mau saya garis bawahi itu. Oke. Menarik ya. Iya itu. Jadi itu coba teman-teman mungkin kalau lagi di rumah atau apa itu bisa jadi bahan renungan kali ya. Boleh. Iya, saya tuh kadang kalau naik motor nyetir apa tuh saya suka mikirin gitu loh. Sebetulnya kehidupan ini kita sedang membangun apa sih? Pernah nggak kamu pernah nggak kamu kayak gitu kan? Saya kadang jalan naik motor, saya lihat tuh dari kecil, remaja, dewasa, married, sekarang udah punya anak-anak, itu kan suka berpikir apa sih yang kita bangun dalam hidup ini? Kalau kamu mau membangun agama, berarti membangun hubungan. Hubungan nggak cuma dengan Tuhan, pasti dengan sesama, satu, kedua. Terus kita coba hubungan gue udah seperti apa sih dengan teman-teman itu? Betul. Kan gitu. Ya itu sih yang kerap saya. Kalau setiap orang bisa merenungkan, indah loh.
indah loh pasti loh. Oh iya indah, benar ya. Ya. Jadi sebenarnya ini akan jauh dari yang namanya kekacauan, akan kembali kepada tujuan mula-mula bahwa agama kembali kepada maknanya. Yang tidak kacau. Kalau masing-masing dari kita yang beragama ini merefleksikan diri kita, mengintrospeksi diri kita sebenarnya. Iya, betul. Jadi nggak kacau sebenarnya. Yang bikin kacau justru kita yang kacau kan. Iya. Karena kita yang kacau sebenarnya. Nah, yang bahaya gitu. Kita udah kacau, bilang kita nggak kacau. Kita yang ngacauin lagi. Iya. Makanya kadang-kadang gitu. Jadi orang itu tidak atau apa namanya ya, lari dari makna keagamaan itu. Jadi agama itu kehilangan esensinya. Oh, berarti maksudnya, oh ya, tadi yang dari awal cerita dulu bicara agama nggak menjadi satu masalah karena emang tidak ada yang membenarkan kebenaran sendiri gitu kan, memaknai sendiri. Lalu sekarang kehilangan gitu ya Pak ya, kehilangan esensi dari agama tadi karena justru itu malah dijadikan alat malah ya Pak. Sekarang maaf nih ya, ini dijadikan alat untuk sesuatu yang untuk mengacaukan justru, memecah belah gitu ya. Kalau kita lihat fenomena belakangan ini ya teman-teman ya, gitu loh. Makanya kalau dulu saya lihat agama itu menemukan esensinya sebuah agama. Kalau sekarang ini maaf ya, agama hanya menjadi sebuah sensasi. Oh oke, sensasi dan alat juga nih ya Pak? Iya, kalau sensasi itu kan banyak. Sensasi itu kan mempengaruhinya itu banyak bro. Nah, biar viral juga nih Pak sekarang Pak. Betul. Sensasi itu bisa dijadikan atau jadikan alat itu sensasi itu ya, betul, kan, betul. Ya kan? Ya. Menunggangi hal ini gitu ya. Betul. Jadinya, Anda teman-teman silahkan memaknai sendiri ya. Artinya saya nggak perlu menjelaskan terlalu detail, tapi paling tidak teman-teman bisa, iya ya. Jadi sensasi, wah beragama harus begini, beragama harus begitu, harus pakai baju ini, harus pakai itu. Atributnya ditempelkan itu semua kan ya. Jadi sensasi kan. Seperti saya tanya orang menikah, orang menikah itu esensinya apa sih? Ya membangun rumah tangga. Bangun hubungan dong, suami istri betul. dong, rumah tangga kan. Betul. Tapi Anda lihat sensasinya. Sebelum menikah ada prewed, heboh gitu ya, foto keren-keren ya, nunjuk awan, ya kan? Ya enggak, nunjuk awan. Gaun yang nggak dipakai oleh orang lain, kira-kira gitu ya Pak ya. Gaun ini belum pernah ada nih. Iya, detail-detailnya itu luar biasa ya Pak ya. Benar, foto di atas tiang listrik belum ada gue, prewed ya kan? Wah itu sensasi. Iya. Itu foto prewednya bisa 5 juta. Fenomenanya tuh lebih besar ya Pak ya, dari akhirnya nggak kehilangan makna arti dari itunya ya, pernikahan itu tadi ya, hubungan tadi ya. Betul. Oke. Tapi memang saya nggak tahu ya, memang sekarang ini kan zamannya semua diperlihatkan. Zamannya ya Anda tahu ya. Sekarang nih. Dimana-mana. Ya semua diperlihatkan. Anda apa aja ya kan? Mau beli makanan, foto. Nah, kalau zaman dulu sebelum makan kita berdoa. Kalau sekarang foto dulu. Upload dulu. Kamu tahu nggak? Gua makan di tempat yang mahal nih. Pasang status dulu ya. Wah gila makanan mahal nih ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau teman saya lucu mas. Yaitu makan dia tuh selalu ngirim gambar itu bukan makanan yang di awal bro. Jadi yang sudah habis. Sudah terakhir tinggal tulang-tulangnya di foto. Yang saya khawatirkan dia sebuah restoran, dia cuman mesen minuman bro, tapi sebelahnya pesan makanan yang difoto. Dia terkesannya dia makan. Betul kan di piring kan suka ada kan mereknya apa rumah makan. Sensasi lah ya. Wow rumah makan apa yang mahal di foto. Ya. Gila nih sensasinya ada itu. Jadi itu. Kehilangan makna. Betul kehilangan makna. Jadi kira-kira nih buat setiap kita nih, buat teman-teman juga nanti yang dengerin, apa nih Pak Didi yang kita bisa tarik nih untuk supaya kita nggak kehilangan esensi tadi ya dari kehidupan beragama kita ya. Saya bukan mau memberikan nasihat atau memberikan pandangan, enggak. Silahkan kalian punya jadi pandangan melempar ini ya pemikiran juga, berbagi pemikiran lah ya. Silahkan. Silahkan. Anda boleh komen di kolom komentar menurut kamu tuh sebetulnya agama sedang membangun apa di dalam hidupmu? Kalau agama tidak membangun apapun di hidupmu,
agama itu hanya membuat cerita klise. Oh, oke. Kisah usang. Berarti sekarang kita kembalikan ke teman-teman semua. Menurut kalian tuh apa sih gitu kan makna dari beragama tadi gitu ya? Iya. Maksudnya gini, agama itu membangun apa dalam hidupmu? Merubah agama. Jadi agama itu membuat effort apa di dalam hidupmu gitu kan? Apa yang agama yang tadi kita yakin itu? Terus apa yang dibangun oleh agama itu dalam kehidupan kita? Maksudnya iya dong, gitu, iya. Apakah ketika beragama kamu menjadi semakin baik? Atau berarti subjeknya kita ya. Jadi agama itu membuat effort apa, membangun apa di dalam kehidupanmu sekarang? Iya dong. Nah, pikirkan baik-baik gitu ya sekarang. Iya, silakan semua orang silakan. Ini saya bukan berbicara agama. Di sini ya, saya bukan berbicara agama tertentu. Silakan Anda berpikir. Apakah agama yang diyakini yang kita pegang, terus sekarang agama itu membangun apa dalam hidup kita? Kalau tidak membangun apa-apa, maaf nih. Karena beragama kamu justru tanda kutip jahat. Untuk apa kamu beragama? Nah, betul. Untuk apa menjadi orang yang katakanlah memiliki agama gitu ya, tapi hidupnya kacau. Yang tadinya kan agama tidak kacau, tapi hidup kita kacau, carut-marut malah ya. Nah, itu yang dibangun. Nah, itu makanya yang bahaya begini. Agama di awal diciptakan agar tidak kacau. Begitu di tangan kita jadi kacau. Nah, berarti apakah agama yang salah? Salah apa? Nah, saya enggak pada konteks menghakimi, menuju apa? Kita enggak ada tujuan itu. Enggak. Jadi silahkan teman-teman kita renungkan kembali bersama-sama ya. Saya tunggu komentar Anda. Saya apresiasi apapun. Saya tidak pada konteks menyalahkan atau menghakimi atau menunjukkan atau harus begini harus begitu. Enggak, itu tidak hidupmu. Untuk menggurui gitu ya. Kita saat ini tidak sedang menggurui tapi berbincang untuk membuka wawasan kita sebagai kaum awam pada itu. Saya gitu ya. Itu aja bincang sore ini. Oke. Terakhir. Sip. Terakhir nih ya. Terakhir nih ya. Apakah Tuhan sedang membangun agama? Nah, teman-teman mikirin, kita seruput dulu Pak Didi. Selamat sore, selamat menikmati kopi. Mungkin kita bincang-bincang lagi, jumpa lagi di lain waktu bersama Pak Didik. Banyak hal yang kita mau bicarain, cuman karena emang waktu sudah kurang lebih setengah jaman ini Pak Didik. Setengah jam ya? Nggak berasa ya? Seru ya. Kopi kita mau lanjutkan ngopi dulu. Jadi buat teman-teman silakan tulis di kolom komentar, dan ini renungan baik-baik buat setiap kita, santai, rileks. Tapi saya rasa ini cukup berbobot untuk kita renungkan sama-sama Pak Didik ya. Oke, kita akan berjumpa lagi. See you next time.